Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Eh, Pada kesempatan kali ini, gue pengen sharing gimana caranya menggunakan Raspberry Pi seperti gambar di sebelah ini dengan laptop ya, dengan menggunakan laptop. Jadi sebelumnya ingin sedikit menjelaskan, jadi Raspberry Pi itu sebuah mikrokomputer. Oke, karena dia disebut mikrokomputer juga, maka dia untuk menggunakannya pada umumnya kita memerlukan mouse, keyboard, sama monitor gitu. Nah, tapi di tutorial ini gue pengen sharing gimana caranya kalian bisa menggunakan Raspberry Pi tanpa monitor, mouse, ataupun keyboard, langsung dengan laptop. Tapi persyaratannya kalian harus mempunyai kabelan. Oke, jadi kabelan ini seperti yang gue tunjuk di sini akan dihubungkan ke laptop gitu. Oke, nah di sini dilihat nih kabelan ini akan terhubung ke Raspberry Pi. Oke, untuk software yang kalian harus punya untuk menggunakan untuk mencoba cara ini yaitu sebentar, gue share screen. Oke, jadi softwarenya itu kalian harus punya Putih. Putih ini adalah software untuk mengkoneksikan antara Raspberry Pi dengan laptop menggunakan protokol SSH. Lalu di sini kalian harus punya VNC Viewer. Di sini VNC Viewer ini berguna untuk sebagai display. Gimana caranya kalian bisa melihat graphical user interface dari si Raspberry Pi tersebut. Lalu kalian butuh aplikasi namanya IP Scanner gitu. Jadi fungsi dari Advanced IP Scanner ini dia akan mencari alamat IP dari si Raspberry Pi itu. Jadi untuk kita mengkoneksikan melalui LAN dari laptop ke Raspberry Pi kita perlu tahu IP dan apa namanya nomor IP dari Raspberry Pi itu sendiri gitu ya. Langsung aja kita cari. Sorry, salah aplikasi. Kita cari tadi apa? IP scanner. Kita open. Kalian bisa install langsung di laptop kalian atau cuma sekedar run aja gitu. Oke, kita run. Nah, pertama kalian harus masukin dulu IP laptop kalian. Gimana cara untuk mengetahui IP laptop kalian? Kalian bisa lihat di sini menggunakan command prompt. Tulis IP config. Oke, di IP config ini kalian bisa tahu alamat IP kalian yang ini ya. Kita copy aja, langsung pastekan ke sini. Nah, ditambah strip 254. Oke, kalau udah kita scan. Nah, kita tunggu di sini nanti kita akan melihat beberapa nomor IP. Kita cari mana IP dari Raspberry Pi yang kita punya. Jangan lupa untuk sebelum kita mencari ini, kalian harus menyalakan Raspberry Pi-nya terlebih dahulu ya. Usahakan menggunakan adaptor yang sesuai ya, yang sesuai dengan power Raspberry Pi. Jangan di bawahnya, jangan ya pokoknya sesuai lah. Kalau enggak nanti nggak kebaca gitu. Oke, ini kita ketahuan ya. Nah, alamat IP dari Raspberry Pi 192.168.1.24 ya. Oke. Lalu kita buka aplikasi Putih. Nah, kita masukkan alamat IP dari Raspberry Pi 192.168.1.24. Kita open. Oke, ini sepertinya
Raspberry Pi-nya habis di shutdown. Kita ulang Raspberry Pi-nya. Kita cabut powernya. Kita colok lagi. Jadi untuk nge-restart Raspberry Pi-nya, kita ke sini dulu. Masukin lagi alamatnya. 192.168.1.24. Kita open ya. Nah, oke, jadi tadi itu mati ya, Raspberry Pi-nya habis dimatiin. Oke, kalau kalian masih pakai Raspberry Pi yang default, username-nya dan password-nya adalah username-nya itu Pi. Enter. Untuk password-nya itu kalian ketik Raspberry. Oke, enter. Oke, ini berhasil ya. Kita masuk ke Raspberry Pi. Nah, sebelum kalian masuk ke VNC apa namanya? VNC viewer-nya, kalian harus masuk ke pengaturan raspi-nya gitu. Sudo raspi strip config. Kita enter. Oke. Nah, di kalian cari menu interface option. Interface option, kalian enter. Oke, cari yang SSH. Yang SSH, nah kita harus enablein, harus kita aktifkan. Kita yes, kita klik yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke, the SSH server is enabled. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita masuk lagi interface option. Sekarang kita masukin yang VNC-nya. Oke, yes. Oke, the VNC server is enabled. Oke, kalau udah, jangan lupa kita finish. Oke, kalau udah finish, kita coba buka VNC viewer. Kita masukin alamat yang sama. Alamat IP dari Raspberry Pi-nya 192.168.1.24. Enter. Oke, dia akan mencoba mencari. Oke, kita berhasil. Nah, ini Raspberry Pi, tampilan Raspberry Pi pada Windows. Low voltage warning, please check your power supply. Nah, ini karena power supply yang gue pakai di sini adalah power bank dan itu nggak bagus. Oke, kita bisa menggunakan mouse. Nah, di sini kita coba menggunakan laptop apa namanya? Keyboard laptop kita untuk mengetik, berhasil ya berarti ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing. Makasih banyak, selamat mencoba ya. Oke. Ini untuk shutdown-nya ya. Ketika kalian shutdown, terus kalian mau coba lagi Raspberry Pi-nya, jangan lupa dicabut dulu ya, powernya cabut, login lagi gitu. Oke, coba kita shutdown. Oke, kita close aja ini. Terus ini ya, putihnya juga kita close. Oke, selesai ya berarti. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing. Silahkan kalian coba sendiri untuk web aplikasinya, apa link softwarenya nanti bisa gue taruh di deskripsi. Silahkan kalian download dan kalian coba ya. Kalau ada pertanyaan atau kendala, coba kalian tulis di kolom komentar. Thank you.